Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Usikum wa iyaya bittaqullah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqamas shalah wa ataz zakah wa lam yahsha ilallah fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Shadaqallahu azim. Kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita dan memberikan kesempatan kepada kita berada di bulan suci Ramadan, bulan yang penuh berkah, yang mengantarkan kebahagiaan kepada kita, ketenangan batin kepada kita, yang mengantarkan kita menjadi pribadi-pribadi yang terbaik, yang berkualitas dan bersemangat beramal soleh, yang mengantarkan kita kepada pribadi-pribadi yang jauh dari keserakahan, dilatih hidup sederhana dengan makan dan minum serta menahan haus dan lapar, dan bergaul dengan pasangan kita mulai dari terbit fajar dan terbenam matahari. Semuanya halal tapi tidak dibolehkan. Artinya kita dilatih sebagai pribadi-pribadi yang mampu mengendalikan hawa nafsu, dan juga mengantarkan kita kepada pribadi-pribadi yang bersemangat mengisi kehidupan kita dengan kegiatan ibadah sebagai tugas utama kita hidup di atas dunia ini. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Beliau adalah suri tauladan bagi kita di dalam mengisi kehidupan ini agar kita menjadi pribadi-pribadi yang terbaik, yang pandai bersyukur sehingga mempergunakan fasilitas dunia ini untuk menuju kebahagiaan yang hakiki di akhirat kelak. Kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, bertitik tolak dari ayat yang kita bacakan dalam rukun khutbah tadi, surat At-Taubah ayat yang ke-18, yang berbicara tentang orang-orang yang memakmurkan masjid. Innama ya'muru masajidallah. Sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan rumah Allah, pertama adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir,
Kedua, orang-orang yang mendirikan sholat. Yang ketiga, orang-orang yang membayarkan zakat. Dan yang keempat, orang-orang yang hanya takut kepada Allah. Dia tidak takut kepada yang lain kecuali hanya kepada Allah. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Apa maksudnya memakmurkan masjid? Memberdayakan masjid menurut semestinya, menurut kemampuan yang maksimal, secara baik dan secara benar. Kalau di zaman Rasul, masjid ini merupakan pusat kegiatan. Yang pertama adalah kegiatan ibadah. Lalu pusat kegiatan baik para orang tua maupun remaja, bahkan pusat pendidikan, pusat pembicaraan masalah ekonomi, masalah politik, pertahanan dan lain-lain. Semua kegiatan yang baik dipusatkan di masjid. Lalu juga masjid sebagai pusat peradaban, melakukan pembinaan, pengkaderan, sehingga keluar pribadi-pribadi yang berakhlak mulia, yang memiliki sopan santun, yang memiliki adab. Hadirin jemaah yang berbahagia, sekarang sudah ada beberapa masjid yang mencoba meniru kegiatan-kegiatan maksimal itu. Kalau di daerah Jawa yang kita kenal dengan Masjid Joko Karyan di Yogyakarta, dan juga Masjid Al-Falah di Sragen, dan memaksimalkan fungsi masjid itu. Yang pertama, betul-betul kegiatan ibadah itu berjalan dengan baik, di mana pengurus betul-betul melakukan sosialisasi, menimbulkan daya tarik supaya sholat jamaah itu berjalan 5 waktu secara maksimal. Setelah jamaah ini bisa dikendalikan secara baik, lalu dilakukan kegiatan-kegiatan yang positif seperti pengajian, keterampilan, pembinaan dan segala macam. Jadi memang hidup kegiatan-kegiatan di sana. Bahkan diadakan pembinaan-pembinaan di masjid itu. Contoh, sampai kepada pembinaan remaja, sehingga sarana dan prasarana disediakan, sehingga remaja pun tertarik dan ramai beraktivitas di masjid yang 2 itu. Jadi betul-betul untuk memulai kegiatan-kegiatan yang baik, menyatukan kegiatan. Dan juga masjid sebagai pemersatu, mempertemukan orang-orang yang beriman, mempertemukan orang-orang yang ikhlas dalam beribadah, mempertemukan orang-orang yang memiliki pemahaman jiwa agama yang baik, dan betul-betul berfungsi secara maksimal. Siapa yang memfungsikan itu? Yang pertama sudah jelas, takmirul masjid, pengurus masjid. Makanya pengurus masjid itu bukan hanya sekedar orang yang mau, tapi banyak kriteria yang harus kita lihat dari pengurus masjid. Yang pertama memang keikhlasan, karena kemuliaan yang tiada tara dalam mengurus masjid atau mengurus rumah Allah. Lalu setelah memang kita cari yang betul-betul memiliki jiwa keikhlasan yang tinggi, pengurus harus
memiliki kemampuan yang berkompeten, memiliki kemampuan di dalam memimpin, menjadi leader, menjadi uswatun hasanah. Sehingga aktivitas hari-harinya itu mayoritas di masjid. Bagaimana dengan usahanya? Sebagaimana ungkapan kedua masjid itu sudah ditulis dalam buku Kemakmuran Masjid. Semenjak beliau berusaha maksimal mengurus masjid itu, apa yang terjadi? Ternyata usahanya diberkahi oleh Allah, terjadi lipat ganda yang luar biasa. Dari outletnya 9 sekarang sudah lebih 30 outletnya. Seperti Pak Kusnadi itu. Outlet beliau 3 kali lipat naiknya. Dari 9 menjadi 30-an. Dan demikian pula di Jogokarian. Jadi secara pribadi, karena memang mengurus rumah Allah, Allah berikan keberkahan, Allah berikan lipat ganda rezeki. Karena ketaatannya, may yattaqillah yaj'al makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, di antaranya mengurus rumah Allah, Allah mudahkan urusannya dan rezekinya tidak terduga. Jadi makanya pengurus masjid itu yang punya kemampuan, yang punya keahlian, yang memiliki jiwa kepemimpinan dan mampu menjadi suri tauladan bagi jamaah. Lalu setelah itu pengurus yang punya waktu. Kita sering memilih pengurus yang tidak punya waktu. Yang penting nama. Ini adalah sikap yang keliru. Dia di samping mampu memiliki waktu dan kesempatan untuk mengurus masjid itu. Dan juga didukung oleh pengurus yang punya dana. Kita sering memilih pengurus yang memiliki ekonomi yang rendah. Apa yang terjadi? Dan banyak kita dengar curhat dari pengurus masjid yang lain. Ternyata uang terpakai, kas masjid terpakai. Ada yang mampu membayarnya, ada yang mencicil membayarnya, bahkan ada yang tidak terbayar. Ini jelas penyalahgunaan wewenang, penyalahgunaan amanah. Dan ini tidak boleh terjadi. Jadi makanya pengurus harus kita pilih yang mampu untuk mengolah masjid secara baik. Lalu setelah itu, siapa lagi yang akan memakmurkan masjid? Jemaah yang mendukung. Setelah jemaah itu memang ramai dan senang di masjid, mendukung kegiatan dan program masjid. Tapi yang terjadi sekarang apa? Bukannya mendukung, kebanyakan mengkritik, bahkan tidak sampai mengkritik, bahkan mencaci. Padahal pengurus masjid itu tidak bergaji, betul-betul menyangkutkan amalnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi pengurus menghujat, padahal yang menghujat itu disuruh mengatur dan memegang peranan, dia menolak. Biasanya yang tukang hujat adalah orang yang memang tidak mau berperan, tidak mau bertugas. Memang hobinya menghujat. Harusnya jemaah mendukung. Nah, setelah pengurusnya baik, jemaahnya baik, sehingga sarana dan prasarana itu dengan mudah bisa dilengkapi. Termasuk masalah pendanaan. Ini kalau kita lihat tayangan bagaimana di Masjid Jogokarian tiap hari menyediakan perbukaan 3.500 porsi. Kalau kita mau berbicara sederhana dan belak-belakan, kenapa kita tidak bisa? Apa betul kehebatan pengurus atau jemaah Jogokarian dan Al-Falah itu dibanding dengan kita? Sama saja. Cuma mereka memiliki kepribadian sebagaimana yang disebutkan dari ayat tadi. Yang pertama apa? Rasa iman. Karena imanlah yang mendorong seseorang berbuat kebaikan yang luar biasa. Innaha ruhul ibadah. Roh imannya itu tinggi.
Innaha tad'u ila ibadatis sahihah. Iman juga yang mendorong dia beribadah ikhlas dan sesuai dengan syariat. Innaha tu'til quwa wa saja'ah fil hayah. Iman juga yang mendatangkan kekuatan dan keberanian dalam kehidupan, dalam menjalani tugas itu. Jadi makanya syarat pertama atau orang yang dipilih oleh Allah, yang ditentukan oleh Allah, yang mampu memakmurkan masjid adalah orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Jadi tidak sembarang orang. Kenapa kita tidak mampu? Jawabannya iman kita bermasalah. Yang kedua, wa aqama shalah, orang yang mendirikan salat. Bukan hanya sekedar melepaskan hutang dengan salat. Siapa orang yang mendirikan salat? Orang yang menjaga waktu salat, orang yang menjaga sunnahnya salat, orang yang menjaga bacaan salat dan pemahaman salat, orang yang menjaga kekusukan salat, dan orang yang menjaga jamaahnya, orang yang senantiasa salat jamaah. Orang yang seperti itu memiliki karakter, memiliki kepribadian yang baik, pejuang yang baik. Di antaranya adalah bagaimana mampu memakmurkan masjid. Ternyata orang spesial itu adalah orang yang mendirikan salat, bukan hanya sekedar mengerjakan salat. Lalu yang ketiga adalah orang-orang yang membayarkan zakat. Kalau sudah sampai nisabnya, sudah sampai haulnya, segera dia serahkan zakatnya, ditambah dengan infak dan sedekahnya. Kesadaran berzakat, kesadaran berinfak, ternyata finansial ini sangat menentukan. Makanya di Al-Falah dan Joko Karyan itu, orang-orang miskin itu sudah mulai dikoordinir dengan uang zakat dan infak. Dan hasil pemasukan mereka dari pertanian dan dari perhotelan itu miliaran kasnya per bulan. Bahkan diusahakan kas itu habis untuk memberdayakan kegiatan-kegiatan masjid dan memperhatikan bagaimana kehidupan kaum mustadafin yang lemah atau yang dilemahkan, yang berhak menerima zakat dan berhak menerima santunan. Kenapa? Karena pendukung utama adalah dana. Ternyata dengan zakat dan sedekah itu apa janji Allah? Rezeki kita dilipat gandakan 10.700 bahkan yudhaiful lima yasha. Bahkan tarfa'ul bala, diangkatkan bala. Bahkan disembuhkan penyakit kita, dau mardakum bisadaqah. Bahkan dipadamkan api neraka untuk kita. Jadi luar biasa sekali. Jadi orang yang mampu memakmurkan masjid ternyata orang yang memiliki kepekaan sosial dari kepatuhannya kepada Allah dan memikirkan kehidupan sosial itu. Dan yang terakhir adalah orang-orang yang hanya takut kepada Allah. Lam yahsya Allah, hanya takut kepada Allah. Berarti orang yang bertauhid. Betul-betul hanya takut kepada Allah, betul-betul hanya harap kepada Allah, betul-betul hanya tawakal kepada Allah, betul-betul hanya cinta kepada Allah. Yang paling utama, betul-betul ketauhidan. Dan ketauhidan itu diantaranya direalisasikan untuk memakmurkan masjid. Makanya kata Allah, itulah orang-orang yang memang dapat bimbingan, dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita tidak bisa? Kenapa kita tidak mampu? Ternyata masalah iman, masalah kualitas salat kita, masalah kepekaan sosial kita, dan masalah tauhid kita hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga menjadi pelajaran bagi kita dan kita mampu mencontoh orang-orang yang mampu memakmurkan masjid secara maksimal yang akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun.
Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan terhadap kalian berpuasa sebagaimana yang telah diwajibkan terhadap orang-orang sebelum kalian, agar kalian bertakwa. Jelas sekali bahwasanya puasa ini membentuk mentalitas kita agar menjadi orang-orang terbaik, yaitu orang bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Jadi semua kegiatan ibadah termasuk puasa di bulan Ramadan ini, semua kegiatan itu akan membentuk kepribadian kita, akan membentuk karakter kita menjadi pribadi-pribadi terbaik. Dan jelas gerakan utama kita adalah beribadah, dan ibadah di bulan puasa itu dilipat gandakan oleh Allah pahalanya untuk kita semua, sehingga kita akan menjadi pribadi-pribadi terbaik yang insya Allah cinta masjid dan mengutamakan kegiatan-kegiatan di masjid. Apalagi di 10 terakhir ini, maka kita tingkatkan agenda-agenda ibadah kita, yaitu di samping kita iktikaf, baca Al-Quran, zikir, istighfar dan lain-lainnya. Semoga kita menjadi orang-orang yang terbaik yang dijanjikan oleh Allah dengan puasa dan kegiatan-kegiatan Ramadan ini. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma fil lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum al amwat. Allahumma fil lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna na'udzubika min qalbin la yansha wa min du'ain la yasma wa min nafsin la tasfa wa min ilmin la yanfa. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wa ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi